Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Wulandari dari Prodi PGMI semester 1 Fakultas Tarbiyah IAI Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Belajar dan Teori-teori Belajar. Dari yang pertama yaitu pengertian belajar. Belajar ialah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang terjadi secara berulang-ulang dalam situasi itu dimanapun perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan, respon, pembawaan, pemaksaan, atau kondisi sementara seperti lelah, mabuk, perangsang, dan lain sebagainya. Menurut Morgan, menyatakan bahwa belajar adalah merupakan salah satu yang relatif tetap dari tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa belajar adalah usaha sadar yang dilakukan manusia melalui pengalaman dan latihan untuk memperoleh kemampuan baru dan merupakan perubahan tingkah laku yang relatif tetap sebagai akibat dari latihan. Macam teori belajar. Teori belajar yaitu adapun juga teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar humanistik, teori belajar konstruksivisme. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori ini adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gede dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan juga pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioris. Aliran ini juga menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini juga sebagai berpengandaman tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan hanya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Hamzah nomor 7 tahun 2006. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik ini dalam proses belajar dan mengajar, yaitu yang pertama, guru harus selalu pintar mengobservasi dan memperhatikan siswa, dan yang kedua, belajar juga harus diperhatikan. Teori behavioristik ini sangat mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan proses belajar mengajar di kelas, yaitu dengan harus stimulus dan respon. Kedua, yaitu teori belajar kognitif, yaitu teori yang berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Brunner, dan Gedge. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada aspek pengolahan organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Sedangkan Brunner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Hal yang harus diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. 1. Materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. 2. Guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia siswa karena mereka bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. 3. Proses belajar mengajar harus bermakna. 4. Guru harus mengamati perbedaan yang ada pada setiap siswa supaya siswa dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran.
Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan yaitu dengan melihat kejadian bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi yang positif yang terdapat dalam dominan efektif. Emosi merupakan karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik beraliran humanisme. Kemudian yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran konstruktif ini adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri. Untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terpenting dalam teori konstruktivis ini adalah bahwa dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus mendapatkan penekanan, merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan, merekalah yang bukannya guru atau orang lain. The last, thank you for the all. Jika ada kesalahan dari penyampaian materi saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.